Halo, perkenalkan nama saya Ida Bagus Mas Audi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pandemi virus corona atau COVID-19 terhadap Indonesia. Indonesia belum lama ini kedatangan tamu mengerikan yang membuat geger seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Yap, dia adalah virus corona. Virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Karena penyebaran yang begitu pesat hingga menularkan hampir 1 juta korban di seluruh dunia, penyebaran virus ini sampai ke Indonesia pada Maret 2020. Salah satu dokter Cina, Dr. Li Wenliang menjelaskan bahwa penyebaran virus corona ini benar-benar patut diwaspadai. Pasalnya, penyebaran yang begitu pesat hanya dengan menempel pada benda-benda di sekitar kita menyebabkan virus ini benar-benar mudah menular. Apabila seseorang yang sudah terjangkit corona menyentuh benda-benda di sekitar kita, maka hal itu benar-benar wajib diwaspadai. Pasalnya, apabila orang yang sudah terjangkit menyentuh benda-benda di sekeliling kita, maka otomatis ketika kita menyentuh benda itu, kita juga akan tertular virus corona. Selain itu, virus corona ini mampu menyebar melalui beberapa hal. Yang pertama, apabila kita menyentuh benda-benda yang sudah pernah disentuh atau sempat disentuh oleh orang yang sudah terjangkit virus corona, maka otomatis kita juga terkena virus corona. Selain itu, apabila kita berdekatan dengan orang yang sudah positif corona, ataupun kita memiliki kontak badan dengan orang tersebut seperti berjabat tangan, berpelukan, ciuman, ataupun hanya sekadar berdekatan, itu memiliki kemungkinan besar kita terjangkit corona. Bukan itu saja, apabila kita tidak sengaja berada di dekat orang yang terjangkit corona dan orang yang terjangkit corona ini tidak sengaja bersin ataupun meludah ataupun mengeluarkan cairan tertentu dan kita tidak sengaja bersentuhan atau menghirup cairan itu juga memiliki kemungkinan besar untuk penularan corona. Walaupun WHO menegaskan bahwa penyebaran virus corona melalui udara adalah hal yang cukup kecil, namun pemerintah Indonesia tetap menganjurkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat keluar ruangan, kemudian mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah mengambil sesuatu, dan Menteri Kesehatan Indonesia juga menganjurkan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan, baik di ruangan, di luar ruangan maupun terhadap diri sendiri. Selain itu, Bapak Joko Widodo juga menuntut seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap berada di rumah selama pandemi corona atau istilahnya lockdown. Upaya ini dilakukan supaya memperkecil kemungkinan kontak langsung antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ataupun memperkecil kemungkinan penyebaran virus corona yang berasal dari luar Indonesia. Selain menyerang manusia, virus corona ini juga membahayakan bagi negara. Pasalnya, politik, pendidikan, sosial budaya, keamanan, dan pertahanan Indonesia juga sudah mulai mengeluh. Beberapa masyarakat, khususnya dalam kategori menengah ke bawah, sudah mulai mengeluh karena lockdown. Beberapa pasar, mal, toko, dan tempat untuk memenuhi sembako lainnya juga sudah lockdown. Itu menyebabkan sebagian dari masyarakat kesulitan untuk mencari sembako. Namun, upaya dari pemerintah sudah membantu masyarakat dengan cara membagikan sembako melalui pemerintah desa. Kemudian secara pendidikan beberapa universitas di seluruh Indonesia juga sudah mensubsidi mahasiswa berupa kuota. Walaupun saat ini hampir 500 karyawan lebih telah terkena PHK, namun hal ini bukan berarti masyarakat harus terpuruk dan lupa untuk beraktivitas normal. Pasalnya, pemerintah sudah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa, namun dalam sistem daring. Misalkan, dalam bidang pendidikan, mahasiswa, siswa di seluruh Indonesia sudah menerapkan hal ini dengan menggunakan media WA Group, Schoology, Google Classroom, kemudian media-media yang lain. Proses belajar mengajar dalam pendidikan masih tetap bisa dilaksanakan. Selain itu,
Seluruh siswa dan mahasiswa dituntut untuk semakin kreatif untuk membuat konten-konten sebagai sharing studi atau berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa atau siswa lain agar pendidikan Indonesia tetap bisa menjadi nomor satu. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai pandemi virus corona dan implikasinya terhadap Indonesia. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa supaya pandemi virus corona cepat usai. Dan saya, Ida Bagus Mas Abdi Putra, terima kasih karena sudah menyaksikan.